Di antara sahabat Nabi yang masuk Islam gara-gara Al-Quran adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini masuk Islamnya bukan karena berantem berkelahi, bukan. Karena habis baca surat Toha, 17 ayat surat Toha. Sudah baca kok indah. Ini yang ngarang bukan manusia, yang jelas Tuhan. Sejak itulah kemudian Nabi Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam. Itu sebagai bukti Al-Quran jadi mukjizat. Nanti paham ya? Itu diantaranya. Bukan berarti Nabi kita tidak punya mukjizat ngobati orang, tetap ada, tapi mukjizat tertingginya adalah Al-Quran zaman itu. Sayyidina Ali sakit mata terus dikasih air wudhunya Kanjeng Nabi sembuh. Itu diantara yang pengobatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmu sholihat wa bi dzikri sulaha'i tatanazzalu rahmat wal barakat wassalatu wassalam ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al anjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sebelum kita awali pengajian ini, kita buka dengan pembacaan Al-Fatihah. Kitab yang akan kita baca kitab Nurul Dhalam Syarah Aqidatul Awam, pasnya halaman 40, pembahasan tentang kelanjutan daripada kisah Isra Mi'raj, mumpung bulan Rajabnya belum habis ya. Ini pertemuan yang ke-11, episode yang ke-11. Pasnya nanti yang saya baca yaitu fakharran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sajidan sujuda tahiyatin wa ikramin wa syukrin ala dzalika min ghairi ihtiyajin li niyatin wa salamin wa kallamahu rabbu fi dzalika sujudi fa'ajabahu fihi. Fatihah binati liridha ilahi ta'ala wa li syafaati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'a abai ikhwan minal anbiya wal muslimin jami'a li kulli naswaba qarabah wa tabin wa tabidan bisanam din jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'a hamalatil arsi radhiyallahu anhum sallallahu wasallam ajma'in jami'a matil arbatil mujtahidin wal qurra wal hufan fasinun ulama il amilin wa syuhada wa sholihin wa sadati sufia wal muqallidin fid din wa jamil fuqaha wal muhaddithin wa jamil awliya'il kaun ajma'in wa jamil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Syekh Hasan Ali Sadil Ma'ruf Al-Qari Syekh Beremada Sugi Syekh Ahmad Al-Badawi Syekh Ahmad Arifai Syekh Ahmad Baudin Al-Sabandi Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani Syekh Muhammad Naib bin Umar Al-Jalan Bantani Abi Zain bin Saimid Abi Salim Asyadiri Umar bin Hafid bin Yahya Imam Al-Hadi Mantadar wa jami' awliya Tis'ah Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Tara, Sunan Gunung, Sunan Gunung Jatuh, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Syekh Jamaluddin Akbar Husain, Ma'asam Syekh Jalal, Jami' Masyarakat Awal Akhiran, Syekh Sulaim, Kamnung Mahli Kabutarin, Ulasan Batim Kabar, Italan, Abdul Azim bin Nur bin Ibrahim, Abdul Jalil bin Fadil, Kian Nurasam bin Madhulin, Nabi Surah Jumila Duna, Sa'adwana, Kiasanin, Muhammad Bakir, Kibul Ali bin Abdul Jalil, Yahman Nabi Abdul Jalil, Ahmad Nusad Qabas, Amafuan Ulasan, Madhulin bin Abdullah Tabangkal, wa Jami' Awliya wa Syuhada wal Ulama Al-Madhkura Asma'um fi hadal kitab. Jami'i walidaina jami'a abaina ummatina wa masyaihina azwajina wa dhurriyyatina wa auladina wa talamidina wa ra'iyatina wa asdiqaina wa qarabatina wa ikhwan fiddin wa ahlina wa damina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibi al ahya'i minhum wal amwat maghfir lahum warhamhum wa'fu anhum sya'ulil lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad Ma'danil judi wal karam bail ilmi wal hilmi wal hikam wa barik wa sallim walhamdulillahirabbil alamin. Dalam sejarah Isra Mi'raj kelanjutan pertemuan yang ke-10, sekarang pertemuan yang ke-11. Kalau film itu kalau tidak diulangi lagi, tidak ada kata-kata baro'atul istihlal, baro'atul istihlal mengungkit secara singkat episode sebelumnya, maka filmnya tidak nyambung, terutama bagi orang yang langsung nonton. Ibaratkan nonton film, kalau tidak lihat episode sebelumnya kita tidak kaduk nanya. Sebelumnya dijelaskan bahwa sesudah Nabi melewati langit 7, kemudian melewati Sidratil Muntaha, kemudian menembus 70.000 hijab yang terbuat dari cahaya, tapi sayang malaikat Jibril tidak berani melanjutkan karena takut terbakar. Sesudah itu barulah Nabi bisa melihat Allah. Bahasa melihat di sini bagaimana di Al-Qur'an di surat Najm, wa auha ila abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumaruna ala ma yara. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha. Walaqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Nabi menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah dalam perjalanan Isra Mi'rajnya. Sesudah melewati 70.000 hijab cahaya, malaikat Jibril tidak berani melanjutkan. Lantas Nabi tanya, ayat rukul khalilu khalilah, apakah tega kamu Jibril meninggalkan kekasihmu jalan sendiri? Muhammad, sayanya bukan tidak sayang ke jenengan, bukan tidak setia kepada jenengan, tapi kalau saya teruskan berjalan mengikuti jenengan, niscaya saya yang terbakar. La akhraqani an-nur. Karena apa? Semua malaikat itu tercipta dari cahaya. Kalau sampai saya berani melewati 70.000 hijab cahaya, itu saya yang mati. Tugas saya masih banyak. Hadza maqami, ini makomku wahai Muhammad. Posisiku, kedudukanku sampai di sini, tidak bisa ikut jenengan. Sesudah bilang seperti itu, akhirnya Nabi tanya kepada malaikat Jibril, terus kalau jenengan tidak mau ikut, jenengan apakah punya hajat kepada Allah? Adakah perlu menyampaikan sesuatu, titip-titip pesan mungkin? Akhirnya salillah ayyadzanali an absata janahi li ummatika indas sirat. Permintaanku cuma satu, saya titip gini Muhammad, kalau jenengan Nabi Muhammad SAW kalau sudah bertemu dengan Allah, tolong sampaikan kepada Allah, mintakan saya rekomendasi, mintakan saya izin, mintakan saya restu kepada Allah agar aku diizini oleh Allah untuk menaungkan sayapku kepada seluruh umatmu di saat mereka semua melewati jembatan Shiratal Mustaqim yang di bawahnya terbentang berupa neraka jahanam. Biar semua umat jenengan selamat, saya rela mengorbankan sayapku untuk mereka. Sampaikan kepada Allah. Sesudah singkat cerita, akhirnya Nabi bertemu dengan Allah, melihat Allah dan mendengar kalamullah. Wa jama'allahu baina ru'yati wa kalami, ditibak itu wa ma'asa ayyuqala fima wasafaul Qur'an wa araba an fadaili Taurat wal Injil waz Zabur wal Furqan
Wa jama'allahu baina ru'yati wa kalami. Nabi mempunyai dua makom gabungan, makom bisa melihat Allah dan makom mendengar kalamullah. Kalau di Maulid Simtuduror, rutabun taskutul amaniyu hasradunaha ma wara'ahunna wara'u. Pangkat bisa melihat Allah sekaligus mendengar kalamullah, itu pangkat yang tertinggi, tidak ada yang bisa mengunggulinya. Al-ainu an-nadhirah, matanya Nabi bisa melihat Allah. Wal udhunu sami'ah, telinganya Nabi bisa mendengar kalamullah. Azzat an ghairi sayyidil mursalin, selain Nabi Muhammad tidak ada yang bisa melihat Allah. Kalau mendengar kalamullah ada, tapi kalau melihat Allah tidak ada semasa hidupnya. Sebagaimana Nabi Musa itu. Sesudah itu, sudah ketemu dengan Allah, Allah bertanya kepada Nabi, "Wahai Muhammad, apa hajatnya Jibril yang dititipkan kepadamu?" Akhirnya Nabi jawab, "Ya Rob, anta a'lam, jenengan yang lebih tahu. Yang jelas jenengan dengar obrolan saya dengan Jibril. Tanpa perlu saya jawab, jenengan sudah tahu. Apa permintaan Jibril? Ya sudah, qad ajabtuhu, aku kabulkan permintaan Jibril. Waliman ahabbaka, dan untuk semua orang yang mencintaimu Muhammad, untuk semua orang yang mau mempelajari syariatmu dan mengamalkannya. Waliman sahibaka, dan untuk semua manusia yang pernah bersahabat denganmu, yang jadi sahabatmu. Itu semua saya izini dinaungi sayapnya Jibril ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Mudah-mudahan kita masuk kategori itu. Amin. Kita lanjut kisah berikutnya. Disimpulkan kemarin, kata-kata atau bahasa melihat Allah di sini ulama ada 3 pendapat. Hilaf, sengketa, selisih pendapat. Pendapat yang pertama yaitu riwayat sahabat Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, masih misanane Kanjeng Nabi, masih sepupunya Kanjeng Nabi. Ibnu Abbas ini merupakan sahabat yang mulai sepupu, yang mulai kecil dirawat Nabi, sekaligus jadi anak angkatnya, yang ngajari Al-Quran, yang ngajari semua ilmu pengetahuan Nabi semua. Sampai dapat doa, Allahumma alimut ta'wil, semoga Allah memahamkan Ibnu Abbas tentang mentakwil-takwil Al-Quran, mentafsirkan Al-Quran. Ini langsung didoakan Nabi, akhirnya jadi orang alim. Ibnu Abbas berpendapat bahwa Nabi melihat Allah itu dengan kedua mata kepalanya, bi'ainai roksi, sebagaimana pendapat Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Ro'a robbahu bi'ainai roksi iyanan, dengan pakai kedua mata kepala. Tapi menurut pendapat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dan pendapat istrinya Kanjeng Nabi sendiri, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu an, kedua beliau Abdullah bin Mas'ud dan Siti Aisyah berpendapat Nabi melihat Allahnya bukan pakai kedua mata kepala, tapi pakai kedua mata hati. Mata kepala bahasa Arabnya basor, kalau mata hati bahasa Arabnya basiroh. Allah menciptakan dua mata di dalam hatinya Nabi Muhammad SAW, sama seperti dua mata di kepalanya. Jadi melihat Allahnya pakai dua mata. Yang jelas melihat Allah pakai mata hati, ini pengertiannya tidak sama kayak syuhud, khudur, hadirnya hati, ma'rifatnya hati kepada Allah sebagaimana yang telah digapai oleh para wali. Yang maksud bukan seperti itu, tapi betul-betul dilihat pakai mata hati. Istimewa bagi Nabi, hatinya Nabi punya dua mata, bisa melihat Allah. Ini menurut pendapat Siti Aisyah dan Ibnu Mas'ud. Pendapat yang ketiga milih mauquf, no comment, tidak berani berkomentar. Ini yaitu mayoritas ulama muhaqqiqin yang tidak berani berkomentar. Nabi apakah melihat dengan mata kepala apa mata hati, tidak berani komentar. Sekarang yang mau kita bahas, sesudah itu, sesudah Nabi, singkat cerita, sesudah Nabi melihat Allah, bertemu Allah, fa kharran Nabi sallallahu alaihi wasallam sajidan, Nabi langsung jungkel, bahasa Jawanya jatuh tersungkur, sajidan dalam keadaan bersujud, bersimpuh sujud, sujuda tahiyatin wa ikramin wa syukrin, dengan berupa sujud penghormatan, sujud
memuliakan dan sujud yang melambangkan syukur, terima kasih terhadap Allah. Ala dzalika, karena kedua matanya diidini bisa melihat Allah. Min ghairi ihtiyajin liniyatin wasalamin, tanpa butuh niat dan ucapan selamat. Wa kallamahu rabbu fi dzalika sujud, pada saat Nabi bersujud, Nabi langsung didawui, langsung diomongi, langsung dikalami sama Allah. Telinganya mendengar kalamullah. Fa ajabahu fihi, dan Nabi menjawab, dan Allah menjawab semua doa yang Nabi lantunkan pada saat sujud. Faqala, lantas Nabi jawab kepada Allah, labbaika ya Rabb, aku kabulkan panggilanmu ya Allah, engkau memanggilku sekarang, saya memenuhi panggilanmu. Faqala lusal, mintalah Muhammad, kamu pingin apa, doa terserah kamu, tu'toh, akan aku beri semua, akan aku kabulkan semua permintaanmu. Faqala, lantas Nabi bilang, innaka takhatta Ibrahim khalila, jenengan ya Allah sudah menjadikan Nabi Ibrahim seorang khalil, seorang kekasih. Makanya gara-gara Nabi Ibrahim ini punya anak, yang dulunya Nabi Ibrahim ini sangat mencintai Allah, gara-gara dikaruniai anak, cintanya kepada Allah tidak terlalu, pindah kepada anak. Gara-gara itulah kemudian Nabi Ibrahim dihukum. Orang yang punya makom khalil tidak boleh mencintai selain Allah, mencampur cintanya di dalam hati Allah sekaligus makhluknya Allah. Gara-gara itu akhirnya Nabi Ismail atau Nabi Ishak suruh sembelih. Gara-gara di dalam hati Nabi Ibrahim mulai berubah, yang asalnya full totalitas cinta kepada Allah akhirnya pindah ke anak. Tidak boleh mencintai anak, itu berat Nabi Ibrahim. Engkau sudah menjadikan Ibrahim seorang khalil. Wa kallamta Musa taklima, engkau sudah mengidini telinganya Nabi Musa mendengar kalammu. Kalau Nabi Musa hanya mendengarkan kalamullah tapi tidak bisa melihat Allah. Rabbi arini andur ilai qala lan taroni walakin indur ilal jabali fa ini saqara makanu fa sawfa taroni. Falamma tajalla rabbu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Nabi Musa minta izin kepada Allah agar matanya diizini bisa melihat Allah, tapi Allah tidak mengabulkan. Engkau lihat gunung Tursina saja Musa. Kalau sudah gunung itu istiqrar, menetap, bergetar, nanti barangkali kamu bisa melihatku. Ketika Allah sudah bertajalli, menampakkan rahmatnya, kebesarannya di gunung Tursina, Nabi Musa lihat gunung Tursina, secuil dari gunung Tursina ada yang meledak kayak bom itu. Setelah itu Nabi Musa kelenger, pingsan. Wa kharra Musa sa'iqa. Qad kallama Allah Musa taklima. Kalau Nabi bukan hanya berkalam dengan Allah, tapi melihat Allah. Makanya nanti yang banyak memberikan usulan itu adalah Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu matanya masih belum pernah diizini oleh Allah bisa melihat Allah. Bisanya melihat Allah kelak di surga. Satu-satunya manusia yang bisa melihat Allah, 124.000 nabi yang bisa melihat Allah di masa hidupnya sebelum meninggal dunia, hanya Nabi Muhammad SAW. Yang lain masih belum diizini. Kita lanjut karena kemalaman ini. Tadi saya tidak panjang-panjang, saya singkat-singkat karena Hamdan mulai menakut-nakuti saya. Nakut-nakuti Aldi juga ya. Wa sakharta laul insa wal jinnah. Keloncat ya. Wa kallamta Musa taklima wa a'taita Dawuda mulkan azima. Ya Allah, engkau sudah memberi Nabi Daud kerajaan besar. Engkau angkat Nabi Daud jadi raja. Wa alanta laul hadid, dan engkau luluh lantahkan, engkau lenturkan besi yang dipegang Nabi Daud semuanya meleleh karena mau dijadikan pakaian besi. Wasakharta ma'a Dawudal jibala yusabbihna wat-tayr animal sabighati wa qaddir fis sardi wasalna lahu ainal qitr. Al-ayah. Allah
Leleh kan, besi kalau dipegang Nabi Daud langsung meleleh, dijadikan pakaian perang. Karena kalau orang perang pakai pakaian besi, yang jelas disebat pedang kan tidak tembus. Tapi jangan dibayangkan kita kayak mikul besi itu. Ini ajaibnya, mukjizatnya Nabi Daud. Pakaian yang terbuat dari besi itu bisa terasa enteng, ringan, kayak pakaian kain kayak gini. Tidak berat bawahnya. Itu mukjizatnya Nabi Daud. Jadi jangan digambarkan kayak mikul besi gitu. Memang dari besi, tapi anehnya, hebatnya, namanya mukjizat ya, nggak bisa dilogika pakai akal. Itu enteng kayak pakaian kita yang kita pakai ini. Pakai pakaian besi Nabi Daud. Ini diantara mukjizat Nabi Daud. Kita lanjut. Ini cerita-cerita mukjizat ini. Wasakhorta lahul jibal. Semua gunung ditundukkan kepada Nabi Daud. Nanti Nabi Daud itu kalau baca kitab Zabur alaihissalam, semua gunung itu datang ingin mendengarkan suaranya Nabi Daud, karena suaranya Nabi Daud merdu. Burung-burung berkicau di atas. Untung sejaman sekarang ini tidak ada orang kayak Nabi Daud. Kiroat, sholawatan, gunung datang ya rubuh semua rumah. Di zaman itu masih belum banyak bangunan, masih belum banyak bangunan. Jadi kalau Nabi Daud baca kitab kayak gini, langsung gunung-gunung datang, kayak Semeru, Bromo, Kawi, datang semua pingin dengarkan suara Nabi Daud. Bertasbih mengiringi Nabi Daud. Wasakhor nama Daud al-jibal yusabbihna wat thair. Terus lanjut. Sekarang pindah ke putranya Nabi Daud. Wa ataita Sulaiman mulkan azima wa sakharta laul insa wal jinna wa syayatina wa sakharta laur riyaha wa ataitahu mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Engkau sudah beri mukjizat untuk Nabi Sulaiman ya Allah. Ini Nabi bilang kepada Allah, engkau sudah beri Nabi Sulaiman alaihissalam kerajaan besar yang tidak pernah ada sesudah Nabi Sulaiman wafat. Bagaimana dalam doanya Nabi Sulaiman kayak gitu, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ketika Nabi Sulaiman berdoa seperti itu, akhirnya Allah kasih pilihan Nabi Sulaiman, wahai Sulaiman, kamu milih ilmu apa milih harta apa pilih pangkat? Kamu minta kerajaan berarti ingin jadi orang berpangkat. Kamu milih ilmu apa milih harta apa milih pangkat? Ingin jadi orang alim apa jadi orang kaya apa jadi orang yang berkuasa, jadi pejabat, jadi raja? Disuruh milih sama Allah gara-gara doa Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Akhirnya Nabi Sulaiman sebagaimana keterangan di kitab Ta'limut Ta'lim, milih ilmu, milih jadi orang alim. Akhirnya yang namanya harta sama pangkat ngikut. Nabi Sulaiman jadi orang alim, beliau jadi orang terkaya zaman itu, dan beliau jadi orang yang berpangkat tertinggi zaman itu. Gara-gara pilihannya tidak salah. Ada teman saya dulu pada saat guru saya, Yai Nawawi Abdul Jalil Jadab ya. Ditanyai mirip pertanyaannya Allah kepada Nabi Sulaiman. Tapi dia milih kula ping dados tiyang sugih mawon Yai. Sekarang anaknya jadi kiai di Bawean Gresik sana. Terus ditanya, kamu pengen jadi orang alim apa orang kaya? Jawabnya, saya pengen jadi orang kaya aja kiai. Sekarang ya dia kaya, tapi jadi kiai anak itu. Tapi ilmu pengetahuannya masih kurang, gara-gara salah pilihan mungkin ya. Kalau seandainya pilihannya tidak salah, insya Allah yang dua ngikut. Jadi orang mulia terhormat, jadi orang kaya, dan jadi orang yang kaya ilmu, jadi orang alim. Setelah doa seperti itu juga dikasih mukjizat punya kendaraan angin. Sekarang istilahnya ilmu saifi angin. Jadi kemana-mana itu naik angin. Wudu wa syahrun wa ruah wa syahr. Jadi angin, kendaraan angin punya Nabi Sulaiman itu kalau berangkat pagi itu kira-kira jarak tempuhnya 1 bulan. Hanya ditempuh setengah hari, 12 jam setengah hari. Jadi PP berangkatnya itu 1 bulan, aslinya pulangnya 1 bulan, tapi hanya cukup ditempuh 24 jam.
dengan kendaraan angin yang dipakai Nabi Sulaiman. Istilah Jawanya ilmu saifi angin. Itu rata-rata ya karena ya kecipratan mukjizatnya Nabi Sulaiman. Kalau Nabi mukjizat, kalau wali namanya karomah. Kalau dukun namanya ihana atau makron. Sanduboyo, tipu daya Allah, tipu muslihat. Kita lanjut. Wa'alam ta'isa. Sekarang pindah ke Nabi Isa. Wa'alam ta'isa Taurat wal Injila wa ja'altahu yubri'ul akmaha wa walladhi khuliqa a'ma mamsuhal ain bila syakkin laha wal abrasa wa yuhyil mauta bi idnika wa atau wa umau minasyaitonir rajim falam yakun li syaiton alaihi min sabil. Ini terakhir tentang Nabi Isa. Engkau sudah mentakdir Isa. Nabi Isa kau alimkan, kau bikin hafal kitab Taurat yang pernah diberikan kepada Nabi Musa. Nabi yang terutus sesudah Nabi Musa, atau Nabi terakhir sebelum terutusnya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Isa dengan kitab Injilnya. Kitab Injil turun sesudah kitab Taurat. Kitab Taurat turun sesudah kitab Zaburnya Nabi Daud. Kitab Tauratnya Nabi Musa. Nabi Musa wafat. Kemudian lama-lama Allah mengutus seorang nabi namanya Nabi Isa dengan membawa kitab Injil. Bukan hanya Injil yang dihafal Nabi Isa, tapi kitab Taurat, kitab Nabi sebelumnya pun hafal. Kau alimkan Musa tentang Taurat dan Injil. Kau beri Musa mukjizat, bisa ngobati orang buta sejak lahir. Mulai sejak lahir semisal tidak punya mata gini, jadi rapat gini, itu oleh Nabi Musa cuma diusap gini langsung punya mata, langsung tersibak, tiba-tiba ada bola matanya. Orang yang ketika lahirnya buta sudah punya mata tapi buta, itu diusap gini langsung sembuh. Kau takdir Isa punya mukjizat bisa mengobati orang buta sejak lahir. Yubri'ul akmah wal abrasa wa yuhyil mauta, bisa mengobati orang yang kena lepra, penyakit lepra, penyakit kusta, penyakit baros, penyakit belang, putih-putih yang mirip kayak panu, tapi kok seandainya dicubit tidak terasa sakit karena tidak ada darahnya. Biasanya orang yang punya penyakit seperti itu nurun atau nular ke anak turunnya. Itu namanya penyakit baros. Zaman itu masih belum ada obatnya. Kemudian Nabi Isa diberi mukjizat oleh Allah, bisa menghidupkan orang mati. Zaman itu tidak ada obatnya, orang mati bisa hidup. Di antara yang pernah dihidupkan Nabi Isa itu putranya Nabi Nuh, yaitu Syam bin Nuh, yang sekarang keturunannya jadi negara Palestina, Yordania, Lebanon, dan apa satunya, Suriah, yang barusan nanti itu gempa itu keturunan Syam bin Nuh. Itu orang yang pernah dihidupkan oleh Nabi Isa. Jadi jaraknya Nabi Isa ke Nabi Nuh ya jauh. Nabi Nuh itu nabi keempat sesudah Nabi Idris, Nabi Sis, dan Nabi Adam alaihimus salatu wassalam. Ya, selesai membahas tentang mukjizat, Nabi ini matur seperti itu kepada Allah. Bahasanya gini, lalu saya dikasih apa Allah? Jelas Nabi dikasih mukjizat Al-Quran. Kalau di dalam kitab Al-Ma'man Minad Dhalal, Senawi Abdul Jalil mengatakan, kenapa mukjizatnya Nabi kita Muhammad SAW kok berupa Al-Quran, sedang mukjizat Nabi-Nabi sebelumnya itu identik kayak kesaktian, ya, kedokteran, pengobatan. Nabi Musa dikasih tongkat sakti, Nabi Isa dikasih mukjizat bisa mengobati orang sakit, apa saja bisa sembuh. Bahkan orang mati pun dipegang Nabi Isa langsung hidup. Kenapa kok Nabi Daud aja, Nabi Sulaiman dikasih kesaktian, bisa punya angin, megang besi leleh semua, kayak megang air, nggak panas. Kayak hampir semua mukjizatnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu kayak identik dengan kesaktian dan ilmu pengobatan, kedokteran. Sedang mukjizatnya Nabi Muhammad SAW ini berupa Al-Quran. Kayak apa? Terkesannya kayak kurang gaul kan? Kayak kurang gaul, kurang wow. Tapi perlu kita sadari, semua mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi, semua karomah yang Allah berikan kepada para wali, itu tergantung situasi dan kondisi.
dan tergantung masyarakat yang dihadapi. Nabi Musa kenapa kok dikasih tongkat kesaktian? Karena yang dihadapi tukang sihir paling sakti yang bernama Fir'aun. Jadi Nabi Musa diutus di zaman Saharoh, tukang-tukang sihir. Nabi Isa diutus di zaman Atibba, dokter. Siapa yang bisa menciptakan ilmu kedokteran, ilmu pengobatan yang zaman itu tidak ada satupun dokter yang menemukan obatnya, dia dianggap orang paling hebat. Nabi Isa diutus di masyarakat yang di situ terpukau kalau nemu orang bisa ngobati penyakit yang masih belum ketemu obatnya. Zaman itu obatnya penyakit buta tidak ada, obatnya penyakit baros, lepra atau belang tidak ada, obatnya orang mati bisa hidup lagi tidak ada. Semua dokter tercanggih apapun tidak ada yang bisa mengalahkan kehebatan mukjizat Nabi Isa. Sedang Nabi Muhammad SAW diutus di zaman Syu'ara, para penyair Arab. Siapa di kalangan orang Arab yang bisa membuat syair, bait-bait syair-syair sastra indah, sajaknya, prosanya indah? Zaman itu belum ada yang bisa menandingi dan belum ada yang pernah buat puisi tentang Arab, sajak tentang Arab, pantun tentang Arab. Ini syairnya bisa dijual di pasar Ukat, bisa dijual di pasar-pasar Quraisy. Jadi zaman itu bangsa Arab, Saudi Arabia secara total, itu kalau membuat syairan, pantun Arab atau puisi Arab ya, indah, menarik, ini bisa dijual di pasar, dibaca orang tertarik, itu bisa, saya mau itu, kok cakep itu dengarannya, bisa dijual, bisa diuangkan. Datanglah Al-Quran menjadi mukjizat Nabi Muhammad SAW karena zaman itu tidak ada satupun para pujangga Arab yang bisa menandingi sastra keindahan bahasa Al-Quran. Sampai di antara sahabat Nabi yang masuk Islam gara-gara Al-Quran adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ini masuk Islamnya bukan karena berantem berkelahi, bukan. Karena habis baca surat Toha, 17 ayat surat Toha. Sudah baca, kok indah. Ini yang ngarang bukan manusia ini, yang jelas Tuhan. Sejak itulah kemudian Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam. Itu sebagai bukti Al-Quran jadi mukjizat. Ngerti, paham ya? Itu diantaranya. Bukan berarti Nabi kita tidak punya mukjizat ngobati orang. Tetap ada, tapi mukjizat tertingginya adalah Al-Quran zaman itu. Sayyidina Ali sakit mata terus dikasih air wudhunya Kanjeng Nabi sembuh. Itu diantara yang pengobatan. Banyak orang sakit diminumi air bekas wudhunya Nabi atau darahnya Nabi sembuh, kuat, kebal ya. Atau ingusnya Nabi, liurnya Nabi itu langsung kebal. Kayak gitu, banyak kisah-kisahnya. Kayak banyak para sahabat yang rebutan air ludah Nabi, air ingus Nabi, rambutnya Nabi. Nabi kalau potong rambut ya, ini banyak yang nunggu rambutnya mau diambil. Makanya banyak kan di museum-museum Mekah atau bahkan di Indonesia pun ada, di Madinah ada. Itu rambutnya Rasulullah SAW. Karena Nabi ini kalau potong rambut banyak yang ngantri, banyak yang tabaruk, kayak gitu. Apa bedanya mukjizat sama karomah? Mukjizat itu keluar dari seorang makhluk yang tidak pernah berdosa sama sekali kepada Allah. Sedang karomat keluar dari seorang makhluk yang pernah berdosa kepada Allah. Itu bedanya. Semua para wali itu pernah dosa kepada Allah karena dia bukan nabi. Jadi kalau karomah datang dari seseorang yang pernah berdosa kepada Allah. Jadi jangan dikira orang yang jadi wali tidak pernah dosa. Karena dia juga punya nafsu sama seperti kita. Nah, ketika dia diangkat jadi wali berarti sudah dikumbah, sudah dibersihkan dari kotoran dosanya sama Allah. Kayak gitu. Makanya istilahnya beda. Kalau nabi itu maksum, sedang wali itu mahfud. Maksum itu terlindungi, terjaga dari berbuat dosa 100% albattatan, lam yakun fihi dambun albattatan. Kalau mahfud itu dijaga, direm, tapi remnya tidak begitu cakram. Itu para wali itu mahfud istilahnya. Jadi
dapat dimungkinkan pernah berdosa, tapi walam yakun fihi isror, dosanya tidak rutin, bal yatub, bahkan diberi kesempatan bertobat sama Allah. Kayak gitu. Terus yang kedua, ya, yang kedua, jangan dikira orang yang punya mukjizat atau orang yang punya karomah identik dengan kesaktian itu derajatnya lebih tinggi. Jangan dikira gitu. Misal ada nabi, ada wali, nah mempan dibacok kebal ya. Ada wali yang mempan dibacok, dibunuh saja bisa. Ada wali yang, ada nabi yang tidak mempan dibakar, contohnya Nabi Ibrahim. Ada nabi bahkan wafat disembelih umatnya sendiri, Nabi Yahya sama Nabi Zakaria, ini disembelih. Misal ya, ini nabi, ada wali dibacok nak mempan. Apakah derajatnya wali ini mengungguli derajat Nabi Yahya dan Nabi Zakaria? Kan enggak. Jadi bukan dijadikan barometer adanya mukjizat, adanya karomah. Misal ada wali nak mempan dibacok dengan wali yang mempan dibacok, bukan berarti yang tedas ini, yang mempan dibacok ini derajatnya lebih rendah dari wali yang nak mempan dibakar, nak mempan dibacok, nak mempan ditembak. Jangan diukur seperti itu. Karomah Allah berikan kepada para wali, mujizat Allah berikan kepada para nabi, sejatinya itu untuk menolong hatinya orang awam yang masih tersesat di jalan Allah, yang masih menyimpang dari jalan Allah. Jadi gara-gara menyaksikan mukjizat, karomah akhirnya mantap. Makanya disebut mukjizat, sesuatu yang bisa melemahkan musuh. Ajaza yu'jizu i'jazan mu'jazan bahwa mu'jizun. Mukjizat itu sesuatu yang melemahkan musuh. Gara-gara itu musuh tidak bisa menandingi kehebatannya. Ada wali muncul karomah. Jadi semua wali yang dikasih karomah sama Allah itu wajib disimpan, tidak boleh sesering mungkin dipertontonkan. Sewaktu-waktu perlu ditunjukkan karomahnya, hanya sekedar untuk menolong hatinya orang awam. Kadang ya dia tidak sengaja mengeluarkan karomah, Allah yang menghendaki. Karena Allah ingin menyadarkan hatinya orang yang masih menyimpang di jalan Allah. Gara-gara menyaksikan karomahnya kiai ini ya, wali ini, akhirnya orang yang bukan wali kan takut. Yang ahli maksiat akhirnya bertobat. Yang kafir pun akhirnya masuk Islam. Itu fungsinya karomah sama mukjizat di situ. Jadi bukan untuk ajang pertontonan kesaktian, bukan. Hasilnya untuk menolong hatinya orang. Ini ada cerita terakhir ya, terakhir kan ya. Ini sudah 36 menit ya, terakhir. Nah, ini ada cerita, ada seorang Isawiyun, orang Kristen, orang Nasrani, entah ini Kristennya apa, tidak disebutkan ini apa, Kristen Protestan, apa Katolik, apa Ortodok. Nah, ijtama'a Isawiyun wa Muslimun. Ada seorang Kristiani bertemu dengan orang Islam. Ada orang Islam bertemu dengan non-Muslim, tapi non-Muslimnya Kristen. Faqala al-Isawiyu, orang Kristen bilang, Nabiyuna Isa afdhalu min nabiyikum. Nabiku Isa lebih utama daripada nabi kalian, wahai umat Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabiku Isa lebih utama daripada nabi kalian. Wa qala al-Muslim, akhirnya orang Islam ini bertanya kepada orang Kristen, bal nabiyuna Muhammadun afdhal, bahkan nabikulah, nabi kamilah yang lebih utama daripada nabimu, wahai orang Kristen. Famarra bihi masyaikhu Abdul Qadir Al-Jilaniyu wa sami'a kalamahuma. Pada saat orang Muslim dengan non-Muslim yang Kristen, yang Nasrani ini berdebat, unggul-unggulan nabinya, unggulan-unggulan nabinya. Jadi yang orang Kristen mengunggulkan Nabi Isa, Yesus Kristusnya, yang orang Islam mengunggulkan Nabi Muhammadnya SAW. Pada saat mereka debat, si Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an lewat, mendengar obrolan mereka berdua. Akhirnya faqala lil Isawi, si Abdul Qadir Al-Jilani bilang kepada non-Muslim tadi, limadza qulta inna nabiyyaka afdhal, wahai orang Kristen, kenapa kamu bilang bahwasanya nabimu Isa itu lebih utama daripada nabiku Muhammad SAW?
Faqala, akhirnya orang Kristen itu bilang, li'annahu yubri'ul akmaha wa yuhyil mauta. Karena dalam sejarah sudah dijelaskan bahwa Nabiku Isa bisa mengobati orang buta sejak lahir, sedang Nabi Muhammad SAW dalam sejarah tidak pernah bisa mengobati orang yang buta sejak lahir. Kalau mengobati orang sakit mata pernah, sejarah Nabi kepada Sayyidina Ali. Kalau menyembuhkan penyakit buta tidak pernah Muhammad itu, katanya orang Kristen. Wa yuhyil mauta, Nabiku Isa bisa menghidupkan orang mati, bahkan bukan satu orang mati, ribuan orang mati dihidupkan oleh Nabiku Isa. Sedang dalam sejarah Nabimu tidak pernah menghidupkan orang mati. Itu jawaban orang Kristen kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Akhirnya Syekh Abdul Qadir bilang gini, faqala lahu ana uhyil mauta ma'a anni lastu nabiyan walakin wahidun minal ummatil muhammadiyah. Wahai orang Kristen, saya ini bisa menghidupkan orang mati, tapi status saya, pangkat saya bukan nabi. Saya ini bisa menghidupkan orang mati, tapi pangkat saya bukan nabi. Saya hanya umatnya Nabi Muhammad SAW. Katanya Syekh Abdul Qadir bilang kepada orang Kristen. Akhirnya si Kristen ini bilang, wa dhahaba bihi ila makbaratin wa qafa ala qabrin dazirin. Akhirnya si orang Kristen, masa ente bisa ngidupin orang mati? Ayo kita ke kuburan umum. Akhirnya diajak Syekh Abdul Qadir Jilani sama non muslim ini, ya disaksikan oleh orang Islam tadi yang bukan wali, diajak ke kuburan umum. Abdul Qadir ditanya, kamu pilih kuburan mana yang mau saya hidupkan? Mana si Abdul Qadir? Nunjuk kuburan yang paling kumuh, yang paling kuno ya, sampai batu nisannya itu retak, sudah keropos. Ini coba hidupkan. Lalu si Abdul Qadir bilang, hadza qabru syakhsin mughni. Yang punya kuburan ini adalah seorang penyanyi. Di masa hidupnya dia sering konser, katanya Syekh Abdul Qadir. Mughni itu penyanyi, seneng nyanyian. Entah nyanyian apa, sholawat apa monatan, tak tahu saya. Di sini ada dijelaskan dan Aldi ini. Hadza qabru syakhsin mughni, katanya Syekh Abdul Qadir. Kuburan yang mau saya hidupkan ini, dia semasa hidupnya adalah seorang penyanyi, seneng nyanyian. Tsumma qala, lalu Syekh Abdul Qadir melanjutkan, madza yaqulu nabiyukum idza arada ayuhyal mauta. Wahai Isawi, wahai Nasrani, wahai orang Kristen, biasanya nabimu kalau ngidupin orang mati baca apa biasanya? Saya ingin niru saya. Biasanya nabimu, Nabi Isa alaihissalam, kalau ngidupin orang mati baca apa biasanya? Hanya si Kristen jawab, yaqul lahu kum biidznillah. Nabiku cuma bilang gini, kum bangunlah, biidznillah, dengan izin Allah. Oh gitu. Akhirnya ditiru sama Syekh Abdul Qadir. Kum, bangkitlah dari alam kuburmu, biidznillah, dengan izin Allah. Akhirnya tiba-tiba kuburan ini kocak, tersibak jadi dua, lalu misbah nyogol. nyanyian langsung nyanyian itu yang mati itu. Nyanyian konser, guys. Faqala al-Jilani lidzalikal mayyit kum biidznillah faqama min qabri wa huwa yughanni. Si mayit bangun dari kuburnya dalam keadaan nyanyian. Sesudah itu orang, singkat cerita, kisah ini disebutkan dalam kitab Tuhfatul Ahbab. Si Kristen tadi kemudian masuk Islam di tangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi makanya saya menyimpulkan tadi, ternyata mukjizat itu tidak bisa menjadi tolak ukur ketinggian derajat sesama nabi. Demikian pula karomah itu tidak bisa menjadi tolak ukur ketinggian derajat wali sesama walinya. Kadang ada wali yang sakti, ada wali yang tidak sakti. Ada nabi yang sakti, ada nabi yang tidak sakti. Karena mukjizat dan karomah yang Allah berikan kepada para kekasihnya ini tidak sama. Diberikan sesuai masyarakat yang dihadapi, yang didakwahi. Dulu punya guru saya, orangnya masih hidup ya. Guru saya ini menemui saya pagi-pagi pas sholat duha pakai pakaian ihram pas bulan Ramadan. Terus saya kerentek dalam hati ini,
Oh beliau ini habis dari umroh tanya. Beliau jawab gini, kalau para wali, padahal saya kerentek dalam hati, tapi beliau jawabnya pakai mulut, pakai lesan. Kalau para wali itu Ka'bahnya yang nawafi, bukan walinya yang tawaf. Langsung Allah tarik Ka'bah, suruh nawaf, suruh datang ke wali. Seperti itu. Tapi jangan dikira semua karomahnya wali sama, katanya beliau. Kadang Allah memberikan karomah wali ini bisa datang ke Mekah tanpa perlu daftar ke travel. Ada yang kayak gitu, ada yang tidak bisa, melalui proses kerja dulu, ngumpulin uang dulu, daftar dulu. Jangan dikira yang proses itu derajat walinya lebih rendah dari yang ngilang langsung nyampe ke sana. Jangan. Semua karomah yang dimiliki para wali itu tidak bisa menjadi barometer, tidak bisa menjadi tolak ukur derajat ketinggiannya. Mana yang lebih tinggi derajatnya? Tidak bisa. Itu kesimpulan demikian. Mudah-mudahan kita dan seluruh anak cucu kita dan seluruh kerabat dan sahabat kita, seluruh keluarga kita dijadikan kekasih Allah. Barokahnya para nabi, para wali yang kisahnya, yang ceritanya kita bahas tadi. Al-hadiniyat wa ala kunyatin sholihah wa ala kulli mana wasalafu sholeh bijai nabil mustafa wal mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bisiri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.